Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa belajar kembali dalam pembelajaran jarak jauh. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang kata baku dan tidak baku. Pada minggu yang lalu sudah kita singgung tentang kata baku dan tidak baku ini, yaitu di dalam penggunaan kalimat efektif. Salah satu syarat kalimat efektif itu adalah menggunakan kata-kata yang baku, yang harus diucapkan, dituliskan dalam menggunakan kata-kata yang kalimat yang efektif. Baik anak-anak sekalian, perlu diketahui sebelum kita melanjutkan kepada apa itu kalimat kata baku dan tidak baku, mari kita perhatikan contoh-contoh berikut ini. Yang pertama di sini ada sebuah kalimat, yaitu profesor itu sedang menganalisa masalah limbah industri di Jakarta. Oke, yang kita garis bawahi di sini adalah menganalisa. Apakah menganalisa itu benar? Harusnya menggunakan kata menganalisa. Yang kedua, metode yang digunakan para guru di kelas dewasa ini sudah mulai ketinggalan zaman. Yang digaris bawahi adalah kata metode. Apakah benar menulisnya? Yang ketiga, para hadirin dipersilahkan mengambil tempat di kursi yang telah disediakan. Yang keempat, hasil akhir pertandingan itu 3-0 untuk kemenangan tim bulu tangkis Indonesia. Timnya ditulisnya TEAM ya. Contoh yang kelima, ibu sedang menukarkan resep dokter, bukan dokter ya, dokter dengan obat di apotik. Nah, ada 5 contoh kalimat yang menggunakan kata-kata yang kita harus tentukan apakah kata baku atau tidak baku. Baik. Oke. Jadi kata-kata yang garis di bawah dalam kalimat di atas terdapat kata-kata yang tidak baku. Kata tidak baku itu sudah digarisi tadi, yaitu yang pertama menganalisa menjadi menganalisis. Metode menjadi metode ya. Dipersilahkan jadi dipersilakan tanpa hak. TEAM menjadi tim. Apotik menjadi apotek. Gitu. Ya, tadi sudah digaris bawahi bahwa menganalisa, kemudian metode, dipersilahkan, TEAM atau tim, apotik dirubah menjadi menganalisis, metode, dipersilahkan, tim, dan apotek. Baiklah. Kalau begitu, apa yang dimaksud dengan kata baku? Kata baku itu adalah kata yang ditulis atau disusun sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Kalau dulu EYD ya. Sedangkan yang dimaksud dengan kata yang tidak baku itu sebaliknya. Kata yang disusun tidak sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Baiklah. Perhatikan contoh kata-kata baku dan tidak baku berikut ini. Kata baku autentik. Nah, bakunya nulisnya autentik. Tidak bakunya adalah otentik. Seksama menjadi seksama ya. Saksama
Nah, bakunya saksama, tidak bakunya seksama. Yang ketiga, yang bakunya yang sesuai aturan bahasa Indonesianya modern. Nah, modern setelah RN langsung. Atau tidak bakunya modern. Praktik bakunya, ya, tidak bakunya praktek. Jadwal pakai W, tidak bakunya pakai U, jadwal. Kemudian merek, nah, merek ditulisnya merek, ya, yang tidak bakunya merek, nah, tanpa E lagi. Nasihat, nah, tidak bakunya nasehat. Zaman, zaman, tuh ya, zaman. Jenderal, tidak bakunya jenderal. Isap menjadi tidak baku apabila ditulis hisap. Oke, anak-anakku sekalian, kalau kita perhatikan contoh-contoh kata baku dan tidak baku di yang 10 tadi, itu kita dapat mengetahui bahwa kata-kata baku itu banyak kata-kata yang diambil dari bahasa asing. Ya, dari kata-kata bahasa asing seperti nasihat itu diambil dari bahasa Arab. Ya, zaman bahasa Arab, general sama jadwal bahasa Arab, ya. Nah, autentik bahasa Inggris. Nah, meskipun diambil dari bahasa asing, tapi ketika masuk menjadi bahasa, diserap menjadi bahasa Indonesia, maka kata tersebut harus menyesuaikan dengan aturan bahasa Indonesia. Oke. Contoh lain, antre, bakunya, tidak bakunya antri. Atlet, kata tidak bakunya atlet. Bus, tidak bakunya bis. Hafal, tidak bakunya hafal. Kompleks, komplek, nah, harus pakai S yang bakunya. Napas, nah, bernapas, tidak bakunya nafas, yang baku pakai P, yang tidak baku pakai F. Sebetulnya Pak dalam bahasa Arab pakai fa, F, ya. Pikir, fikir sama. Ojek, ojek, tuh yang salahnya pakai G. Sopir, salahnya pakai supir. Telur, telur, tuh ya. Jadi sebetulnya kata-kata ini sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Adapun cara membedakan kata baku dan tidak baku itu mudah, ya. Yang termudah adalah kalian bisa mengecek apakah kata tersebut baku melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia secara online. Bila kata tersebut ada dan sama cara penulisannya dengan yang tertera dalam kamus, maka kosakata tersebut bisa dikatakan atau dapat dikatakan baku. Begitupun sebaliknya. Jadi kalian tinggal KBBI online, ya, diklik, dibuka, kemudian tulis kata yang diragukan apakah baku dan tidak bakunya, nanti akan muncul. Kalau baku akan muncul, kalau tidak baku tidak akan muncul, ya. Nah, sekali lagi cara pembuktiannya adalah kita bisa mengecek melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia melalui online, ya. Nah, anak-anak sekalian, supaya kalian lebih paham tentang kata baku dan tidak baku, kalian bisa mengerjakan di Ayo Berlatih Bupena bagian 1, Bupena A bagian 1 dan 2 halaman 123 sampai 124. Kerjakan latihan tersebut, tidak usah disetorkan, ya. Kalian simpan nanti diperiksa, ya. Oke.
tidak usah disetorkan secara japri ke Pak Opik. Sekali lagi, Pak Opik sebelum kalian mengerjakan latihan akan Pak Opik simpulkan bahwa kata baku merupakan kata yang sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Meskipun kata tersebut diambil atau diserap dari bahasa asing, tetap kata tersebut harus disesuaikan dengan aturan atau pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Nah, sekali lagi silahkan kalian kerjakan latihannya dengan serius, dengan rapi. Semoga belajar hari ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan kita selalu mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari Pak Opik, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.